Allah berkenan melibatkan kita dalam proses pertumbuhan jemaat atau tubuh Kristus. Jadi dalam kasih Tuhan, dalam anugerah Tuhan, dalam perkenanan Tuhan, Tuhan mau pakai kita, ya. Bukan karena dia pintar bicara dan lain-lain. Kalau kita mau, Tuhan pasti pakai. Banyak orang pintar tapi tidak dipakai, tidak mau memberi diri. Mau memberi diri, itu dulu nomor satu. Mau dulu, jangan bilang tidak. Ya, saya lihat banyak kawan-kawan di sini awal-awalnya ketika ditunjuk jadi ketua, nih aku, itu jauh. Tapi akhirnya bisa juga kan, karena mau dulu, mau saja dulu, ya, untuk tugas pelayanan mau. Pertama dikatakan bekerja sesuai proses masing-masing, ya. Dalam bahasa Pamona, simenteremo cola-colanya, baca ibu penelitiannya, simenteremo cola-colanya, jom cola-colanya. Sudah ada bagian-bagiannya, sudah ada berkat-berkatnya, berkat si itu buat itu ada nanti. Tenang saja, rem cola-cola sekupura tolino, ya. Setiap orang jauh mau bagian-bagiannya, berkat dari Tuhan, ya. Jadi tidak usah iri lihat berkat Tuhan buat si ini, tidak usah, santai saja. Simenteremo cola-colanya, baca bahasa Pamona. Ani kita lihat, mau terlalu ngoyo, rem cola-colanya, ya cola-colanya. Oh, cola kina itu, sintenjung cola-colanya. Iya, monco, betul itu. Sudah ada bagian di setiap orang berkat-berkat itu, ya. Pelayanan harus melibatkan tiap-tiap anggota. Tidak boleh ada yang menganggur, sekali lagi, ya. Tidak boleh. Tidak ada yang bertarung tunggal, one man show, satu orang saja. Lalu yang lain duduk diam menonton, tidak boleh. Semua harus terlibat. Oleh sebab itu harus disertai dengan sinergi, kolaborasi seperti ini temanya, ya. Subtema, sinergitas dan kolaborasi pelayanan kawan sekerja Allah dalam berbagai perbedaan. Dan berbagai perbedaan kita harus bersinergi, kolaborasi, kerjasama, supaya tercipta pelayanan yang sungguh-sungguh memuliakan nama Tuhan. Ya, tidak ada kata one man show atau ane banyak aku, dah pulang ane banyak aku. Beda membalik pelayanan sinjak. Jangan demikian. Banyak cara Tuhan, ya, untuk membuka jalan, untuk memberkati pelayanan. Kalau intinya pelayanan Tuhan, Tuhan punya tidak terbatas cara. Ayat Tolino ada 1001 macam, itu kan Tolino 1001 macam, terbatas dong, cuma 1001. Tuhan lebih dari itu, tidak terbatas. Salah itu kalimat. Tuhan punya cara 1001 macam. Oh, 1001 macam, berarti kamu bisa hitung dong, cuma 1001 macam. Sedangkan di sana 1002. Lebih dari itu, Tuhan bukan cuma 1001 macam, beribu-ribu, tidak terbatas. Itu Tuhan, ya. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, kesimpulan dari firman Tuhan hari ini, hendaklah kita tetap bersatu dalam melayani, ya, dalam keberagaman, karena janji Tuhan dalam Mazmur 133 ayat 1 sampai 2. Apa dikatakan? Diam dengan rukun bersama, maka kesanalah Tuhan perintahkan berkat kehidupan. Kalau kita bersatu, unity in diversity, bersatu dalam kebersamaan, Tuhan perintahkan berkat Tuhan ke sini, ke kita, ke gereja kita, ke keluarga kita. Duduk diam bersama dengan rukun, memuliakan Tuhan, maka di sanalah berkat-berkat Tuhan diperintahkan. Tuhan perintahkan loh, berkat pergi, berkat kesehatan pergi ke keluarga itu, dan lain-lain sebagainya. Ya, hendaklah kita tetap sehati. Nah, jadikanlah kasih di ayat tadi yang terakhir, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Jadikanlah kasih sebagai dasar atas kesatuan dalam keberagaman pelayanan kita. Kasih yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Ya, di ayatnya yang ke-15. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih. Jadi kasih juga kasih yang dari sesuai kebenaran firman Tuhan, bukan kasih ibu atau kasih bungka. Iya, kasih bungka. Nih kasih bungka, tahu kan kasih bungka? Bungka juga ada kasihnya, tapi kasihnya mama. Menjepit. Bisa luka dan kesakitan orangnya, itu kasih bungka namanya, ya. Kasih tadi pura-pura kasih bungka namanya itu, ya. Yang Tuhan mau kasih sesuai kebenaran firman Tuhan di ayat 15, ya. Tanpa kasih, dengarkan. Tanpa kasih, keragaman merupakan ancaman. Nah, tanpa kasih, keragaman yang kita miliki ini, perbedaan-perbedaan itu akan menjadi ancaman. Tapi dengan kasih, keragaman merupakan kekayaan. Wah, ternyata Ibu Dian jago main
apa namanya tadi, tenis meja. Ketika ada turnamen antar gereja, perempuan diutus ikut dia. Yang lain di bagian apa, semua bisa. Nah itu maksudnya. Jadi kita melihat sesuatu itu hal yang luar biasa. Keberagaman itu jadi kekayaan jadinya. Bukan untuk ancaman, karena dia bisa dan lain-lain, ngomong yang tidak benar di belakang. Tidak begitu, ya. Nah, sekali lagi, tanpa kasih, keragaman merupakan ancaman. Dengan kasih, keragaman merupakan kekayaan. Kasih adalah pemersatu. Jangan membangun kesatuan di atas dasar yang lain yang bukan kasih. Misalnya, kita membangun kebersamaan karena kecocokan karakternya. Aku cocok penjinjau, lesen mumpapesian nyambung. Enggak gitu juga, salah. Nanti lama-lama ketahuan sisi dalamnya kecewa, kurcewa, ya kan? Kurcaci, kurcewa jadinya. Karena kenapa? Mendasarkan segala sesuatu karena kecocokan. Tidak boleh begitu. Atau karena apa? Persamaan hobi. Aku cocok penjinjau karena cocok kayu meleganci. Itu bisa. Apalagi kesamaan musuh. Wah, apalagi itu. Sedangkan kesamaan yang baik tidak boleh. Apalagi kesamaan yang jahat. Jadi dasarkanlah pelayanan itu karena kasih, bukan karena kecocokan yang kita miliki. Ya, dasar lain pasti runtuh. Tapi kalau dasar kasih dari firman Tuhan tidak akan runtuh, tetapi Tuhan akan berkati. Mengasihi bukan berarti memanjakan atau menghalau kesalahan. Di dalam kasih ada teguran dan nasihat. Amin. Inilah firman Tuhan supaya kita tetap unity in diversity, tetap bersatu dalam keberagaman yang kita miliki di gereja kita. Amin. Baris pun firman Tuhan, mari kita muliakan Tuhan dengan menyanyikan Ku Mulai Dari Diri Sendiri. Hidup
Saudara-saudara, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberikan persembahan baginya.